Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudana Rosyida. Saya di sini akan menerangkan 4 jawaban dari 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, itu bedakanlah antara strategi, metode, dengan contoh-contoh mata pelajaran tersebut. Jawabannya yaitu, yang pertama, strategi. Kata strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia. Terus, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan yang digunakan secara konseptual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran dirumuskan. Terus, yang kedua, itu metode. Metode menurut ilmuwan Winarno Surahman, itu pada tahun 1986 adalah cara yang digunakan dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Hal yang berlaku baik bagi guru atau metode mengajar maupun bagi siswa metode belajar. Makin baik metode yang digunakan, maka akan semakin efektif pula kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu teori-teori manakah yang mendalami strategi pembelajaran. Menurut ilmuwan Crowl, Kaminsky, dan Podel pada tahun 1997, itu mengemukakan 3 pendekatan yang mendasari strategi pembelajaran. Yang pertama, itu belajar bermakna dan Ausubel. Yang kedua, itu Advanced Organizer. Yang ketiga, itu Discovery Learning dari Brainer. Terus yang pertama itu belajar bermakna dan Ausubel. Di sini model Ausubelnya itu mengedepankan penalaran deduktif yang mengharuskan siswa pertama-tama mempelajari prinsip-prinsip tersebut, kemudian belajar mengenai hal-hal khusus dari prinsip-prinsip tersebut itu sendiri. Terus pendekatan ini itu mengasumsikan bahwa seseorang belajar dengan baik apabila memahami konsep-konsep umum, maju secara deduktif dari aturan-aturan atau prinsip-prinsip secara padat atau contoh. Terus, pembelajaran yang bermakna dari Ausubel ini menitik beratkan interaksi verbal yang dinamis antara guru dengan siswa, dan guru memulai sesuatu advanced organizer atau pemandu awal. Terus kemudian ke bagian-bagian pembelajaran. Selanjutnya mengembangkan serangkaian langkah yang digunakan guru untuk mengajarkan dengan ekspositosi. Terus yang kedua, advanced organizer. Guru menggunakan advanced organizer ini untuk mengaktifkan skemata siswa, untuk mengetahui apa yang dikenal siswa, dan untuk membantunya untuk mengenal relevansi pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Terus yang ketiga, discovery learning dari Brainer. Itu teori ini itu mengasumsikan bahwa belajar yang paling baik itu apabila siswa menemukan sendiri informasi dan konsep-konsep itu tersendiri. Maksudnya itu siswa mencari bahan-bahan sendiri dari Google itu. Pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa guru tidak mungkin menggunakan strategi expository maupun discovery? Menurut saya di sini itu karena guru tidak mungkin hanya memberikan informasi yang berupa teori dan lain-lain, dan mahasiswa hanya menerima informasi saja yang hanya diberikan oleh dosen. Siswa tidak akan paham betul apabila hanya diberikan oleh teori saja, tanpa menerangkan panjang kali lebar dengan detail secara langsung gitu. Dan apabila pengajaran seperti itu, menurut saya itu siswa kurang paham betul menerima penjelasan tersebut. Terus pertanyaan yang keempat, itu apa bedanya antara discovery dan inquiry? Yang pertama, discovery itu di sini itu artinya penemuan. Terus maksudnya di sini itu adalah proses mental yang mengharapkan siswa mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental itu misalnya mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, dan membuat kelompok atau membuat kesimpulan gitu maksudnya. Terus inquiry merupakan perluasan dari discovery tersebut. Discovery di sini itu yang digunakan lebih mendalam, artinya mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Contoh,
merumuskan masalah, merancang eksperimen, melaksanakan eksperimen, terus mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data itu menganalisis data. Setelah menganalisis data itu membuat kesimpulan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.